Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas sesuatu yang menarik lagi, yaitu mengenai persembahan kita sebagai orang Kristen untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Sekali lagi, persembahan kita sebagai orang Kristen untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Seperti yang kita sudah ketahui, kalau Anda beribadah gitu ya, pastilah kalau di gereja itu ada persembahan yang kita sebagai orang Kristen biasanya memberi. Ada yang memberinya di gereja-gereja yang diedarkan melalui kantong kolekte misalnya. Ada juga yang sudah menyediakan kotak di mana Anda bisa memberi dengan terlebih dahulu memasukkan uang Anda ke dalam amplop, kemudian Anda masukkan ke dalam kotak itu. Nah, yang saya mau bahas adalah apa sebenarnya atau bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit ajaran-ajaran yang sudah pernah saya alami atau saya lihat gitu ya, yang menempatkan persembahan untuk menunjang pekerjaan Tuhan ini diposisikan di tempat yang salah. Diposisikan di tempat yang salah. Jadi beginilah, saya langsung ambil satu contoh ya, bahwa tidak sedikit gereja yang mengajarkan begini misalnya. Jika Anda mau hidup diberkati, jika Anda mau mendapatkan berkat melimpah dalam kehidupan Anda, ya, berilah yang terbaik. Tanpa didefinisikan yang terbaik itu apa. Nah, biasanya konotasi berikanlah yang terbaik itu dimaksudkan berilah sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Jangan pelit gitu ya. Sebenarnya sih tidak terlalu salah gitu ya. Kalau Anda bisa memberi sebanyak mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ya bagus banget gitu. Bagus banget. Tetapi ingat gitu ya, 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah orang yang memberi itu bukan karena tekanan, bukan karena bersedih, tetapi memberi itu dengan sukarela, sukacita, kira-kira gitu. Artinya apa? Tentu ini kembali kepada pribadi si pemberi itu masing-masing. Kalau orang itu memang pelit, maka dia harus belajar supaya jangan pelit, jangan lagi kikir. Karena ketika dia memberi, ini kan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Iya kan? Bayangkan, ketika dia gaji misalnya masih 3 juta, oke lah dia persembahan kasih 5.000. Ya, karena mungkin 5.000 dia itu ketika dia gaji 3 juta sudah besar buat dia. Mungkin. Kemudian ketika dia sudah naik gajinya jadi 5 juta, mulai dia memberi 10.000 atau 20.000. Tetapi ketika gajinya sudah misalnya 50 juta, tetapi kalau dia tetap memberikan persembahan cuma 20.000, ini orang pelit. Ya. Kekristenan yang benar itu memang tidak mengajarkan berapa persen yang Anda harus berikan untuk gereja. Kan ada apa persepuluhan, sudah saya jelaskan berkali-kali. Persepuluhan itu adalah sesuatu yang dipraktekkan untuk mereka yang harus taat terhadap hukum Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, ya. Kita bukanlah orang Yahudi, kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat.
Tapi bukan berarti saya bilang kepada Anda tidak usah berikan 10% penghasilan Anda kepada gereja. Maksudnya apa sih Pak? Jadi begini, saya ulang dikit ya. Persepuluhan pada zaman itu memang itu diharuskan untuk menunjang pekerjaan orang Lewi ya di tempat-tempat ibadah, karena mereka tidak mendapatkan tanah pusaka. Ya, mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak beternak. Mereka hanya bekerja untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka harus dapat makan dong. Dari mana? Dari saudara-saudaranya yang 11 suku. Diciptakanlah sistem persepuluhan itu. Nah, sistem persepuluhan itu pun tidak berbicara mengenai uang waktu itu. Berbicara mengenai hasil ternak dan hasil pertanian. Jadi orang-orang seperti guru, seperti tabib, seperti tukang batu, tukang bangunan, mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kenapa? Mereka bukan petani, bukan peternak. Mereka tidak bercocok tanam dan mereka tidak beternak. Jadi tidak ada yang bisa dia berikan. Jadi kalau persepuluhan itu mau dipaksakan di zaman modern ini, ya kalau Anda tidak bercocok tanam atau tidak beternak, ya Anda apa yang Anda harus berikan, karena persepuluhan itu begitu gitu. Jadi kalau ada yang masing memaksakan persepuluhan, artinya dia tidak mengerti itu persepuluhan itu apa. Persepuluhan itu hanya dari hasil pertanian maupun hasil peternakan. Seperti yang katakan tadi, guru, tabib, tukang bangunan tidak memberikan persepuluhan. Jadi persembahan orang-orang Kristen ya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, Anda harus memberikan dengan sukarela, sukacita, tanpa bersedih, tanpa ada tekanan atau tanpa ada paksaan. Kalau ada tekanan atau paksaan, misalnya, kalau Anda tidak bayar persepuluhan, maka Anda tidak masuk kerajaan surga. Kalau Anda tidak memberi persepuluhan, maka Anda tidak akan diberkati. Nah, itu Anda memberi berdasarkan ancaman kan? Nah, itu nggak benar. Apalagi persepuluhan itu bukan untuk orang Kristen. Pak, tapi kalau saya mau memberikan 10% dari gaji saya, boleh kan? Oh, boleh banget. Kalau saya mau memberikan 20% boleh nggak? Boleh banget. Tapi kembali lagi, apa yang mendasari persembahan Anda itu? Kalau Anda mau memberikan 10%, 15%, 20%, bahkan 90% dari penghasilan Anda, karena motivasi Anda benar-benar ingin membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Tetapi kalau motivasi Anda misalnya, saya mau memberikan 10% dari penghasilan saya, yang biasa orang sebut persepuluhan, tapi sebenarnya bukan itu, supaya saya diberkati luar biasa, supaya saya dapat berkat meluap-luap, supaya tingkap-tingkap langit dibuka buat saya, supaya saya tidak terbebas, maksud saya tidak terkena celaka. Itu motivasi yang salah. Itu namanya Anda berdagang sama Tuhan. Anda berdagang. Berilah yang terbaik. Nah, biasa sih konotasinya, berilah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau Anda rela memberikan sebanyak-banyaknya, monggo. Karena Anda memang penghasilan Anda melimpah gitu ya. Ya, Anda memberikan banyak juga tidak membuat Anda miskin, silakan. Tapi kalau penghasilan Anda pas-pasan, bahkan setiap bulan Anda harus berhutang gitu ya, apa yang Anda mau berikan? Tentu Anda tidak bisa berikan apa-apa kan? Tuhan pun tahu. Tapi kalau Anda kaya raya, tapi Anda pelit, nah ini juga salah. Ya, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Ya. Belum lagi hal ini diperparah oleh praktek-praktek misalnya khotbah, angkat dompetmu atau angkat amplop persembahanmu. Angkat tinggi-tinggi. Alkitab tidak mengajarkan ketika Anda memberikan persembahan itu harus angkat dompet tinggi-tinggi. Harus angkat amplop persembahan itu tinggi-tinggi. Itu sambil didoakan. Lah enggak gitulah. Itu juga suatu sikap yang salah. Apa sih motivasinya Anda angkat dompet Anda tinggi-tinggi? Ya kalau Anda mau memberi aja. Atau apa motivasi Anda sih mengangkat amplop persembahan Anda tinggi-tinggi?
Ya, saya pernah lihat sih di beberapa gereja melakukan hal itu. Saya kasih tahu ya, itu suatu hal yang salah. Memang kalau Anda tidak angkat dompet Anda tinggi-tinggi, persembahan Anda tidak diterima Tuhan. Atau jika Anda tidak angkat amplop persembahan Anda tinggi-tinggi, persembahan Anda tidak diterima Tuhan. Ya tidaklah. Tetap Tuhan tidak melihat apakah Anda angkat dompet tinggi-tinggi ataukah Anda angkat amplop persembahan tinggi-tinggi, baru Tuhan senang. Enggak gitu. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati Anda ketika Anda memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Oke? Nah, untuk menunjang pekerjaan Tuhan, tidak hanya memberi di gereja. Anda juga bisa memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan di luar gereja. Siapa misalnya? Ada saudara Anda yang susah, yang butuh pertolongan. Anda tolong. Nah, itu juga memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan namanya. Jadi jangan dipersempit bahwa menunjang pekerjaan Tuhan hanya memberi di gereja. Memberi di gereja oke, itu adalah suatu tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tetapi memberi di luar gereja juga itu bagian dari ibadah. Karena ketika Anda memberi ke gereja pun, kalau gerejanya itu mengelola uang dengan benar, uang itu juga sebagian akan dipakai untuk misalnya membantu janda-janda miskin, membantu orang-orang yang berkekurangan. Gereja juga harus ambil bagian dari itu. Nah, kalau gereja juga memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, nah, apa bedanya ketika Anda juga memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan langsung? Misalnya tetangga Anda sedang berkesusahan, ya, anaknya sakit tapi dia tidak punya uang, ya, tidak ada salahnya Anda berikan bantuan. Anda tidak usah pikirkan itu sebagai pinjaman, sudah kasih aja. Ya, apalagi kalau itu saudara Anda, ya. Jadi kembali lagi, persembahan orang Kristen itu pastinya tidak mengenal persentase harus berapa persen. Semua itu dikembalikan kepada sikap hati. Lah, kalau Anda memangnya pelit, ya Anda akan sembarangan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, padahal misalnya begini deh. Anda seorang direktur, gaji 100 juta sebulan. Masa setiap kolektor cuman kasih 20 ribu? Ini menggelikan loh. Atau taruhlah lebih besar, Anda kasih setiap kolektor 50 ribu. Padahal gaji Anda 100 juta. Anda kasih 100 ribu aja masih kecil menurut saya kalau gaji Anda benar 100 juta. Nah, tapi sekali lagi, itu kembali ke hati masing-masing si pemberi. Sebenarnya kurang tepat juga sih ya kalau saya bilang kalau gaji Anda sudah 100 juta, Anda memberikan 100 ribu, itu masih kurang. Seakan-akan ada persentasenya. Bukan itu maksud saya. Ya, kita pakai akal sehat aja dah gitu ya. Masa gaji 100 juta kasih cuman 100 ribu? Ya kan? Dia kasih 1 juta pun setiap kali kolekta pun tidak akan membuat dia miskin. Orang gajinya 100 juta. Kira-kira begitu maksud saya. Oke, kembali lagi ke angkat dompetmu tinggi-tinggi. Anda pikir dengan mengangkat dompet Anda tinggi-tinggi, Anda memuliakan Tuhan? Saya juga bingung itu, kenapa masih ada pendeta yang mengajarkan setiap kali mau persembahan, angkat dompetmu tinggi-tinggi, atau angkat amplop persembahanmu tinggi-tinggi. Satu ketika, saya pernah ikut ibadah di satu gereja. Ketika tiba saatnya untuk memberikan persembahan, sebelum kantong kolekte diedarkan, pendetanya bilang, oke, angkat dompet Anda, angkat tinggi-tinggi. Wah, semua jemaat yang ada di gereja itu mengangkat dompetnya tinggi-tinggi. Saya orang yang menolak hal ini seperti orang blow on gitu, karena saya tidak angkat dompet saya tuh, saya diam aja gitu. Saya diam aja. Nah, di sini kan ada permainan psikologis ya. Ada permainan psikologis. Kalau saya nggak kuat,
Saya mungkin akan tergoda supaya jangan dibilang orang aneh. Saya ambil dompet saya dong. Saya angkat tinggi-tinggi dong. Tapi karena saya tahu ini nggak benar, saya putuskan untuk tetap diam. Tidak mengangkat dompet saya. Nah, di sekeliling saya mulai lirik-lirik saya gitu kan. Nah, kalau saya tidak tegar, saya akan mungkin merasa terintimidasi kan. Saya akan ikut-ikutan angkat dompet saya tinggi-tinggi kan. Nah, inilah buruknya pengajaran yang salah. Sehingga membuat orang ya mau nggak mau harus ikutan ya mengangkat dompet tinggi-tinggi, padahal cara itu salah. Nah, kalau di luar negeri lebih sadis lagi. Kantong kolektor itu diedarkan dalam bentuk bukan kantong. Dia pakai piring dari perak atau dari tembaga gitu ya. Yang kalau Anda memberikan uang $1, itu pasti bunyi cring gitu kan, karena bersentuhan dengan piring logam itu. Sehingga Anda akan terintimidasi kalau Anda orang yang miskin, tidak punya uang, tapi punya cuma $1, Anda mau memberikan sebagai persembahan, Anda akan merasa dipermalukan kan? Jadi mau nggak mau Anda paksa Anda untuk keluarkan uang lembaran. Ya ada juga sih uang lembaran yang $1 sih ya. Tapi itu pun menjadi masalah ketika Anda taruh di piring itu kan terbuka. Kiri kanan Anda akan lihat, oh dia cuma kasih $1. Padahal $1 itu bagi Anda besar. Karena penghasilan Anda kecil. Daripada Anda tidak kasih kan. Tapi Anda punya nih, Anda mau kasih $1. Ya nggak apa-apa. Tapi karena itu ditaruh di piringan terbuka. Dan itu menjadi intimidasi. Nah, inilah praktek-praktek yang salah yang dilakukan oleh beberapa gereja. Jika gereja Anda tidak melakukan hal seperti ini, baguslah. Anda sudah berada di gereja yang benar. Tapi jika hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi masih dilakukan di gereja Anda, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan supaya gereja Anda ini dipulihkan dari praktek-praktek yang salah seperti ini. Karena pada dasarnya pemberian jemaat kepada Tuhan ya bukanlah sesuatu yang harus dinilai semakin tinggi Anda memberi maka semakin besar Anda mendapatkan berkat, kira-kira begitu. Bukan itu ya. Dan memberi itu juga harus didasari bahwa setiap orang kecuali dia memang pelit ya punya istilahnya hak untuk memberikan berapa saja yang dia berikan gitu ya. Sekali lagi, kecuali dia pelit gitu ya. Tanpa kita harus menilai orang ini gitu. Ya. Jadi demikian, semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.